Assalamualaikum Ananda Solih dan Solihah. Bagaimana kabarnya pagi ini? Apakah sudah sarapan? Sudah sholat duha? Sebelum belajar, marilah kita berdoa agar pembelajaran kita hari ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ananda yang beriman, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Tema 6, panas dan perpindahannya. Subtema 2, perpindahan kalor di sekitar kita. Pembelajaran 5 dan 6. Masih semangat kan ya belajarnya? Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini ialah 1. Siswa dapat meringkas teks bacaan dengan tepat. 2. Siswa dapat memahami konsep perpindahan kalor secara radiasi. Ananda yang beriman, pernahkah kalian berkemah? Pada saat berkemah, biasanya terdapat api unggun. Ketika berada di dekat api unggun, kita akan merasakan panas. Nah, panas tersebut berasal dari api unggun. Badan terasa panas ketika berada di dekat api unggun merupakan akibat dari perpindahan panas. Tahukah kalian jenis perpindahan panas apa yang terjadi? Sebelumnya, kita telah belajar tentang konduksi dan konveksi. Apakah ini merupakan contoh peristiwa perpindahan kalor tersebut? Ataukah ada cara perpindahan kalor yang lain? Yuk, kita cari tahu bersama-sama. Bagaimana panas matahari dapat sampai ke bumi? Kalor dari panas matahari tidak dapat berpindah secara konduksi, karena udara yang terdapat dalam atmosfer termasuk konduktor yang paling buruk. Kalor dari matahari pun tidak dapat menghantar secara konveksi, karena antara matahari dan bumi terdapat ruang hampa yang tidak menghantarkan kalor. Jadi, kalor dari matahari merambat ke bumi tanpa melalui zat perantara. Proses perpindahan kalor yang tidak memerlukan zat perantara dinamakan radiasi. Nah, dapatkah kamu memberikan contoh lainnya perambatan kalor secara radiasi? Ketika kamu dan teman-teman pergi berkemah ke pegunungan, udara di pegunungan sangat dingin. Untuk menghangatkan badan, kalian perlu membuat api unggun. Nah, panas dari api unggun tersebut dapat sampai ke tubuhmu tanpa melalui zat perantara. Perpindahan panas seperti ini dikatakan secara radiasi. Selain itu, contoh perpindahan kalor secara radiasi yaitu pakaian menjadi kering ketika dijemur di bawah terik matahari. Kemudian menetaskan telur unggas dengan lampu. Ananda yang solih dan solihah, pernahkah kalian pergi keluar rumah pada siang hari yang terik dengan menggunakan baju hitam? Apa yang kalian rasakan? Ketika kalian keluar rumah pada siang hari yang terik dengan menggunakan baju hitam, badanmu akan terasa panas. Hal ini disebabkan warna hitam merupakan penyerap kalor radiasi yang paling baik. Benda-benda berwarna hitam lebih banyak menyerap kalor dan memantulkan sebagian kalor jika dibandingkan dengan benda-benda lain yang berwarna putih dan berkilap. Sebaliknya, pada malam hari, orang yang memakai baju hitam merasa lebih dingin daripada orang yang mengenakan baju putih. Tahukah kalian mengapa hal ini dapat terjadi? Hal tersebut dapat terjadi karena pakaian yang berwarna hitam menyerap kalor yang dikeluarkan tubuh. Nah, sekarang coba buka buku kalian halaman 65. Ayo berdiskusi. Mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan tersebut bersama-sama. Pertanyaan nomor 1. Apakah yang dimaksud dengan perpindahan panas secara radiasi? Jawab, radiasi adalah proses perpindahan panas yang tidak memerlukan zat perantara. 2. Apakah perbedaan utama perpindahan panas secara radiasi dengan perpindahan panas secara konveksi? Perbedaannya adalah jika perpindahan panas secara radiasi tidak memerlukan zat perantara. Sebaliknya, jika perpindahan panas secara konveksi memerlukan zat perantara berupa zat cair atau gas. Nomor 3. Apakah perbedaan utama perpindahan panas secara radiasi dengan perpindahan panas secara konduksi?
Jawabannya, perbedaannya adalah perpindahan panas secara radiasi tidak memerlukan zat perantara, sedangkan perpindahan panas secara konduksi memerlukan zat perantara berupa zat padat. Nomor 4. Jelaskan paling sedikit 3 contoh perpindahan panas secara radiasi yang kamu ketahui. Apa ada yang tahu jawabannya? Iya, tepat sekali. Panas matahari sampai ke bumi. Badan terasa panas di dekat api unggun, menetaskan telur dengan lampu. Nah, untuk menambah wawasan Ananda semua, lakukanlah percobaan pada halaman 66. Ayo mencoba. Lakukan percobaan tersebut untuk membuktikan cara perpindahan panas secara radiasi. Persiapkanlah alat dan bahan yang diperlukan dan ikutilah langkahnya. Jangan lupa kalian jawab pertanyaan yang berhubungan dengan kegiatan tersebut. Nah, mintalah bantuan orang tua kalian saat kalian melakukan percobaan. Siapa yang gemar membaca buku? Tahukah kalian, buku adalah salah satu media cetak yang sering digunakan masyarakat hingga kini. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, buku adalah kumpulan kertas atau bahan lainnya yang dijilid menjadi satu pada salah satu ujungnya dan berisi tulisan, gambar, atau tempelan. Setiap sisi dari sebuah lembaran kertas pada buku disebut sebuah halaman. Buku sudah ada sejak dahulu. Pada zaman kerajaan di Indonesia, buku disebut dengan kitab yang berisi tentang catatan peristiwa atau hasil pemikiran seorang penulisnya. Tahukah kalian bagaimana cara meringkas bacaan pada sebuah buku? Cara meringkas bacaan yang pertama adalah bacalah sumber bacaan yang akan diringkas. Kemudian tuliskan informasi penting dari teks tersebut. Setelah informasi penting didapat, kemudian masukkan informasi penting tersebut ke dalam ringkasan. Lalu, baca kembali hasil ringkasan dan periksa kelengkapan informasi penting bacaan. Agar kalian lebih memahami, buka buku halaman 69, Ayo Membaca Mengenal Tari Saman dari Aceh. Setelah itu, tulislah hal-hal penting dari teks bacaan tersebut pada tabel yang ada di halaman 70. Ananda yang beriman, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk menutup aurat. Bagi kaum laki-laki, aurat adalah sebatas pusar sampai lutut, sedangkan perempuan adalah seluruh bagian tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Ternyata setelah kita tahu, hal tersebut berpengaruh pada kesehatan. Pakaian yang menutupi tubuh kita membuat kita terhindar dari sinar UV matahari. Masya Allah, Maha benar Allah. Mari kita selalu menutup aurat sesuai perintah Allah. Ingatlah selalu mengumpulkan tugas kalian kepada Ustadz Ustazah melalui WA atau Telegram secara japri. Jika ada pertanyaan, silahkan menghubungi Ustadz Ustazah. Karena wabah corona masih melanda negara kita, maka biasakan menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, makan makanan bergizi, dan selalu stay at home. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum. Terima kasih.